Shalom semua, selamat pagi. Shalom. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian. Mulutku sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
memujimu, kami menyembahmu Tuhan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan selamanya. Oh, terima kasih, Kau sangat-sangatlah baik bagi kami. Mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana, Hosana bagimu di tempat. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta. Hosana, Hosana. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Oh,
Raja yang termulia. Terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau segalanya, terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau pagi hari ini buat segala keindahan-Mu, buat segala hikmat, perkataan-perkataan-Mu yang menghidupkan, yang membawa kami ke alam yang baru. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau sangat hebat.
dalam segala kelemah lembutan-Mu, Tuhan. Oh, dalam ketekunan-Mu mengerjakan setiap kami. Kami bersyukur. Oh, buatlah kami semakin melekat dengan Engkau, Tuhan. Buatlah kami semakin menyatu dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Silahkan Tuhan. Oh, dalam persekutuan ini kami benar-benar memuliakan Engkau, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur boleh memandang wajah-Mu pagi ini. Dan kami boleh dipuaskan. Kami boleh dibawa kepada realita yang baru tentang Engkau. Terpuji Engkau, Tuhan. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom juga yang di teman-teman yang di radio ya. Ada Mama Alexa. Ada siapa lagi? Itu saja yang menyapa. Yang hadir di radio memang ada 2 saja. Satu lagi kemungkinan Uli kali atau siapa ya. Baik, puji Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, adakah yang mau sharing? Boleh ya? Ayo, silakan. Siapa yang mau duluan? Sharing firman Tuhan. Oh, ada Pak Lunggu ternyata ya. Shalom Pak Lunggu. Ya, berarti Pak Lunggu dan Mak Alexa. Ya. Oke, ada yang mau sharing? Silakan. Pak Twin. Bu Rahel. Baik Pak, ingin nyambung yang tadi yang Bapak cerita. Baik, silakan. Malam kan saya nggak bisa ngikutin, memang terbangun jam berapa gitu terus tertidur lagi gitu. Tapi waktu tadi Pak Pardin cerita bahwa tadi malam menyampaikan itu, tiba-tiba saya langsung kayak gitu nangkap beberapa waktu yang lalu. Kayak waktu saya masuk ke dalam masa dulu kan sabatikal gitu ya, itu di satu hari itu Tuhan bilang I am meticulously gitu. Saya belum pernah mendengar atau melihat kata-kata itu, nulisnya juga nggak tahu bagaimana. Cuman meticulously, jadi saya pertama pakai kata METI itu ya, atau MET, meticulously, closely gitu. Saya cari itu ternyata artinya itu detail, cermat, apa lagi ya, sangat teliti, sangat pokoknya sangat luas gitu. Tapi pengertian di dalam saya itu tiba-tiba punya pengertian bahwa oh, engkau tuh ternyata kayak gini ya gitu. Kan selama sebelumnya itu kadang saya bilang, ngapain sih Tuhan ditulis di Alkitab itu diulang-ulang gitu. Misalkan suku ini harus mempersembahkan barang ini, nanti suku apa lagi apa gitu. Kenapa nggak ditulis saja suku ini, masing-masing mempersembahkan ini di hari ini gitu. Itu ternyata Tuhan memberi pengertian gitu ya tentang bahwa di dalam administrasi sekalipun Tuhan itu tertib sekali gitu. Di dalam mengelola seluruh semesta ini dia teliti, terlebih lagi terhadap manusia ciptaannya yang dibuat serupa dan segambar dengan dia. Jadi waktu menemukan itu rasanya bahagia banget. Terus ada satu kata yang selama ini dari awal dulu saya lahir baru itu tahun 89, itu tentang tebar pesona.
itu Tuhan bilang, kamu tahu aku selalu tebar pesona untuk membuat katakan apa ya kayak menarik ini loh aku gitu kamu karena kayak gini kayak Tuhan tuh pengen dikenal, pengen dikasihi, pengen akrab dengan semua ciptaannya gitu. Sampai saya tuh udah berkali-kali cerita dengan banyak teman gitu ya. Tuh Tuhan tuh tebar pesona gitu, membuat aku kagum, membuat aku seperti mengasihi, membuat aku kayak mengenal, oh, engkau ternyata kayak gini ya, ini semesta yang seluas ini tuh engkau ciptakan dan engkau memberikannya untuk kami, kita ini semua menikmati. Tapi ternyata misalkan ya kalau di pesawat itu saya paling seneng tuh ngeliat awan itu loh, saya foto sibuk sendiri kayak gitu. Tapi ternyata kayaknya di dalam pesawat itu mungkin cuma saya aja yang sibuk menikmati awan-awan, menikmati gradasi warna yang ada di langit, terus mataharinya bagaimana, terus pandangan sampai ke bawah kayak apa tuh kayaknya tuh kayak kok aku sendirian ya Tuhan gitu. Terus Tuhan kan bilang bahwa apa ya sampai saya bilang betapa kita ini sangat sungguh sangat berharga di hadapan Tuhan sampai sebetulnya siapa sih kita gitu sampai Tuhan tuh tebar pesona untuk kita mau mengenal Dia untuk katakan kalau waktu itu ya saya boleh mengenal Dia, mengerti, memahami atau sampai jatuh cinta gitu sama Dia. Sampai doanya tuh, iya Rus Tuhan aku mau jatuh cinta setiap saat sama Engkau gitu. Tapi di dalam kehidupan keseharian ternyata saya lebih memilih sibuk sendiri kan. Saya senang traveling, terus kebetulan sama Pak Andreas disuruh ke sana ke sini, apa ya terbang kemana-mana gitu. Itu menikmati sekali gitu. Tapi sekarang dengan masa yang gini tinggal di rumah, itu saya kayak punya banyak waktu untuk me time, untuk bersama dengan Tuhan gitu ya. Tadi waktu Pak Palin cerita kayak gitu bahwa Tuhan itu untuk semuanya dia sangat luas, sangat teliti, sangat detail, sangat personal gitu ya dengan setiap manusia. Yang teringat oleh saya adalah firman tentang bahwa Tuhan itu memberikan setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Kalau mampunya baru terima satu, enggak akan dikasih tiga. Kalau bisa terima lima, enggak mungkin dikasih satu gitu. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu. Tapi Tuhan tidak mau berhenti di situ. Katakan yang satu tetap satu diambil dari dia. Tapi yang tiga menjadi, yang dua jadi lima ya, dua atau tiga itu, terus lima menjadi 10. Tuhan mau begitu, jadi ada peningkatan, ada perubahan yang menunjukkan bahwa kita itu hidup. Kalau nggak hidup mati, statis, berhenti, stagnasi, berhenti di situ gitu. Jadi waktu Pak Padin tadi cerita tiba-tiba kayak cepet sekali gitu. Aku ingatkan kamu dulu seperti ini gitu. Jadi sebetulnya dari dulu ya, Kak, saya pengen curhat ini sedikit ya Pak Padin. Kalau bilang Alkitab ini begini begitu, kok saya enggak bisa setuju 100%. Artinya begini, itu memang ditulis atas kehendak Tuhan, tapi kita memang tidak boleh menanam diri di situ. Patokan mati di situ enggak. Itu menjadi landasan, itu menjadi dasar, itu menjadi katakan panduan buku manualnya kita, tapi kita berjalan di hari ini, di saat ini. Kalau besok ya di hari besok, saat besok gitu. Kalau terus saja di sana ini bukan berarti kita mesti skip. Kalau enggak pernah baca Alkitab mana bisa tahu gitu. Karena itu ditulis seandainya pun karena apa ya manusia yang menuliskan apa atas kehendak Tuhan. Saya secara sendiri dapat itu di tahun 2010 itu bulan Agustus. Yang Tuhan bilang itu semua tertulis itu karena aku. Dan kalau kamu membacanya ngacolok enggak karuan ya kamu enggak mendapatkan yang sebenarnya gitu. Tapi waktu membaca dengan teliti gitu, artinya dengan apa ya berurutan sesuai dengan yang sampai terjadinya seperti itu tuh kan kedaulatan Tuhan juga. Manusia mau bikin apa saja kalau Tuhan tidak berikan tidak akan terjadi gitu. Jadi nggak bisa bilang bahwa Alkitab itu mencelakai, enggak, manusianya sendiri yang mencelakai dirinya sendiri karena
dia kepengen unggul katakan dengan kayak gitu, tapi tidak melakukan apa yang dibilang Tuhan, kamu menyelidiki tapi kamu tidak datang kepadaku gitu. Yang kebanyakan terjadi kan seperti itu. Jadi yang saya sangat katakan sederhana banget ya Tuhan, kayak dituntun gitu loh. Di dalam ketidakmengertian sekarang gitu, waktu dulu nggak mengerti, sekarang memahami bahwa ternyata saya dituntun gitu. Coba kalau Bapak Ibu flashback gitu ya, Tuhan menuntun kita tuh sejak bahkan di dalam kandungan ibu. Itu sudah dituntun, cuman kita nggak nyadar gitu. Tapi bagaimana kita bisa sadar kalau nggak pernah menerima firman-Nya, perkataan yang tertulis atau yang sekarang datang secara tiba-tiba gitu. Kayak pencerahan atau apa ya, katakan diingatkan kepada masa lalu, diingatkan kepada perkataan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab gitu. Tetap saja waktu kita eksklusif itu kesombongan gitu. Nah, kalau sekarang Tuhan menuntun saya sampai semua ini ibu-ibu yang ada di jalan ini minimal gitu ya. Kami akrab gitu. Sampai mereka tuh berani bilang gitu. Dulu saya kira ibu tuh sombong sekali gitu. Karena ketemu di jalan sekalipun saya diem karena enggak kenal gitu, enggak paham wajahnya, namanya. Sampai sekarang juga namanya saya enggak paham. Adik saya lebih paham gitu. Tapi sekarang mereka tuh bisa konseling loh. Lucu enggak? Pada datang, pada cerita begini kemarin waktu urusan ini yang Om Ikron ini, pada bilang gimana Bu? Gimana? Saya bilang kan biasa kita pancaroba itu ya musim seperti ini, tapi sekarang kayaknya ada muatan politiknya. Saya pakai istilah kayak gitu loh. Jadi kayak di apa ya, mau bilang apa kalau kan pada kehujanan terus pada sakit gitu. Ya udah kita sudah tahu gitu, sederhanakan saja, jangan sampai kehujanan gitu. Jadi enggak usah sampai misalkan memikirkan yang kita tidak mengerti sambil akhirnya bikin apa hoax gitu ya. Jadi udah saja kita yang untuk diri kita sendiri. Kalau ada orang tanya baru kita bagikan yang kita punya. Kalau enggak ngapain gitu. Karena percuma bersuara juga malahan nanti ditangkap gitu. Jadi ibu-ibu di sini semua itu gara-garanya dari tanaman aja gitu, bunga itu. Padahal saya lihat biasa saja punya saya tanamannya, tapi kok mereka bisa melihatnya itu sangat indah gitu loh. Jadi silakan aja dinikmati, kan seneng gitu. Jadi kalau sudah sampai ke sini baru nyadar bahwa itu Tuhan semuanya. Dia yang kerjakan, katakan dia yang nuntun, dia yang begitu teliti sampai bisa menerima yang namanya keluasan hati Tuhan, kelembutan hati Tuhan, atau kecerdasannya bagaimana menanganin seseorang itu, mulai melihat baru segini gitu ya, baru katakan sepersekian juta dari yang Tuhan keberadaannya Tuhan itu sudah amazing gitu, kagum banget sama Engkau Tuhan, sampai katakan lagu yang di hadiratmu aku puas, itu betul-betul keluar dari dalam, bukan karena suka lagunya, bukan karena kata-katanya seperti itu, tapi memang kepuasan kita hanya ada di dalam Tuhan, tidak ada yang lain. Kalau kita berharap sama orang lain, jatuhnya kecewa, atau orang lain berharap sama kita, dia kecewa pasti. Karena kesempurnaannya tidak ada. Yang ada hanya di dalam Tuhan gitu ya. Nah, kalau sekarang kemarin ini ada satu ibu yang konseling. Dia bilang anaknya itu sudah umur 22 ya, anak gadis gitu. Itu terjerat pinjaman online tuh untuk sekian kalinya gitu. Jadi udah mulai ditagihin, dia ketakutan gitu. Dan jarang pulang, nginep di mana tanpa pemberitahuan, sampai ini orang tuanya sudah mau dibagaimanakan gitu. Terus waktu sebelum ini sekian bulan yang lalu itu sampai di angka 20 juta gitu. Terus papahnya itu bilang gini, ini dibayar, tapi kalau sampai melakukan lagi, saya enggak mau perhatikan, kamu mau dipenjara kayak mau apa.
biarin gitu. Saya bilang terjebak dengan omonganmu sendiri. Kalau seandainya perkataan itu tidak keluar, sekarang kayak gini kan dia bingung, itu pusing sampai badannya itu pada sakit semua gitu, jengkel. Sampai kakaknya si anak ini, papa mamanya gitu semua. Saya bilang, nah kejengkelan ini kan tidak membawa kebaikan apapun, saya bilang gitu. Yang muncul seketika itu ya, waktu dia ngomong gini, biarin nggak usah dibayar. Biar sampai dia setengah mati ditagihin. Kayak apa orang kalau nagih itu ya kan kejam sekali gitu. Sudah pakai ancaman, pakai segala macam gitu ya, bilang harus berani tega, katakan. Tapi apa ya dibaliknya itu gini, kalau seandainya nyambung ke kamu, diam-diam dibayar saja gitu. Tapi janji gitu, jangan bunga berbunga lagi, berhenti di sini, terus nanti kami nyicil gitu. Dia bilang, gimana mau gini, sibuk sendiri. Saya bilang, enggak, setelah ditutup telepon, itu kan kamu, Tuhan bilang gitu. Buat dia enggak bisa seperti itu gitu. Aduh, terus bagaimana ya Tuhan? Itu telepon lagi ternyata. Tunggu lagi, Mam, sudah gini katanya, enggak bisa dengan cara yang saya usulkan itu. Jadi katakan janjian berhenti, terus nanti dicicil, tapi diam-diam tanpa setahu si anak itu gitu. Biar anak itu mendapat katakan pelajaran yang sangat menyakitkan sekalipun. Terus akhirnya saya bilang, ya sudah, pokoknya kamu rundingan sama suami kamu, keputusannya apa, itu yang dikerjakan. Gitu. Kalau aku kemarin kan bilang seperti itu, kan kata biarkan saja gitu. Mana ada yang tega orang tua melihat anaknya disiksa kayak gitu ya. Saya bilang, iya juga ya Tuhan, tapi bagaimana gitu. Nah, sudah diperbaiki kan kemarin. Itu ngobrol sampai lebih dari 2 jam. Itu dalam keadaan kesesakan sekali, suaminya itu sampai kanfal semuanya gitu. Itu lebih dari 30 gitu, enggak tahu berapa karena ada 30, yang lainnya berapa itu di beberapa online. Saya bilang kok bisa ya sampai kayak gitu gitu. Saya bilang enggak mungkin dia sendirian, saya bilang gitu. Pasti barengan sama teman-temannya dulu. Oh iya, karena temennya itu juga katanya dia kirim barang, itu pembayaran kredit itu di alamatnya dia. Waktu ditanya, dibilang bukan punya aku, bukan aku yang pesen, tapi si temen itu pinjem alamat gitu. Jadi kakaknya si anak ini bilang, anak itu suruh datang ke sini sama orang tuanya untuk ambil barang ini gitu, supaya jelas. Sampai sekarang enggak diambil. Jadi kan enggak karuan gitu. Kalau sudah terlibat di situ dia jadi bohong, dia jadi enggak apa ya sama orang tuanya, enggak ada penundukan diri sama sekali gitu. Cuman yang saya berkesan gini, Tuhan bilang itu kan kamu gitu. Yang punya aku nggak bisa diterapkan 100% kepada si ibu ini dan suaminya gitu, karena dia suami istri ya mesti suami istri dong rundingan gitu kan. Terus si istrinya tuh bilang gini, suami saya bilang udah terserah kamu gitu. Wah, saya bilang nggak bisa kamu bilang kan suami ya adalah kepala gitu kan, nggak boleh seperti ini hanya kamu perlu sama dia gitu. Terus kemarin sore telepon lagi dibilang sudah sepakat katanya gitu. Jadi biarkan saja nih anak ditagih sampai dia akan kapok sekapok-kapoknya gitu ya. Udah berdoa saja supaya hikmat Tuhan itu kan turun setiap hari. Tuntunannya Tuhan itu tidak hanya sekarang, nanti besok dia bisa ganti loh dengan pola yang lain lagi, dengan pola yang lain lagi sampai tembus, hanya ngikutin kegerakan Tuhan, saya bilang gitu. Karena Tuhan kan bikin begitu juga dengan saya waktu trading itu. Saya dulu gelisah, Tuhan, aku enggak tahan nih keluar sekarang, no, belum waktunya gitu. Jadi dia ngikutin kan waktu saya ikut trading itu kan saya cerita semua sama ibu ini. Sekarang dia paham, oh ya tahu ya, ya kayak gitu cara menangkap bagaimana Tuhan bekerja di dalam seseorang itu tidak sama dengan orang lain. Tetap saja kalau pengertian kita misalkan di level 1 nggak akan Tuhan kasih sampai level 3 gitu. Jadi ya sudah take it easy gitu ya. Jadi apa tenang saja gitu bahwa Tuhan ada dan pasti bekerja di dalam kita kalau kita mau nurut gitu. Jadi saya nggak dengar tadi malam, tapi tadi sedikit yang Pak Palin ceritakan itu kayak
persis banget seperti apa yang saya terima atau saya alami gitu ya. Terus dibarui dengan masalahnya ibu ini yang anaknya kejebak pinjaman online. Jangan sampai ya di antara kita masuk ke dalam itu kan hutang sama saja. Hutang nanti dikuasai sama yang memberi hutang itu sudah mulai sekarang ditagih terus telepon didatangin ke rumah. Itu saja Pak. Terima kasih. Baik, puji Tuhan ya. Oke, kemarin memang kita belajar tentang bagaimana bagaimana di level manapun kita gitu, itu dia bisa ya, Tuhan tunjukkan bahwa dia memang seorang pencipta ya. Dan memang dari setiap perkataan-perkataannya itu mengandung maksud atau tujuan gitu. Jadi ketika dia mengatakan sesuatu, kalau kita cermati gitu, ada tujuannya, ada hasil yang mau dia capai dari ketika dia berfirman atau berkata-kata kepada kita. Ada dia memang secara pribadi, ada dia secara umum. Makanya ada perkataan Tuhan kepada manusia, tapi ada perkataan Tuhan kepada alam semesta. Ada perkataan Tuhan kepada umat Tuhan, ada perkataan Tuhan kepada para pelayan-pelayannya gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatan tergantung bagaimana respon orang itu terhadap perkataan yang dia dengar gitu. Responnya. Ya. Nah, saya ingin kita lanjutkan lagi ya. Karena saya memang tidak tahu bagaimana caranya memang memulai kemarin itu ya, bagaimana ya Tuhan caranya memulai firman Tuhan yang maha kuasa ini gitu ya. Saya memang selalu nunggu gitu ya gimana caranya. Tapi setelah kita mulai gitu ya, setelah saya mulai gitu, tadinya saya ketika baca itu sendirian gitu, saya tidak menemukan sedalam ketika saya bicara, menyampaikan kepada saudara gitu. Saya heran juga ya, kok bisa ya Tuhan ya. Kok rasanya karena saya sudah baca berulang-ulang juga gitu ya. Baca berulang-ulang. Dan ada kecenderungan saya itu membaca dengan cepat memang. Ya, membaca dengan cepat sehingga tidak bisa menemukan kedalamannya gitu. Jadi ketika saya mulai berani gitu ya, berani mencoba membacakannya bagi saudara gitu, itu di situ saya melihat gitu. Oh, ternyata cara seperti ini Tuhan bisa ya menjelaskan sesuai dengan kebutuhan kita semua gitu. Itu yang saya rasakan ya ketika beberapa kali saya coba lanjutin terus gitu ya. Dan memang ada hal ketika saya sudah sampai di yang mana gitu ya, itu memang ada kecenderungan seperti ya cukuplah pengetahuan bagimu dulu gitu. Ya, jadi tapi ketika saya coba lagi baca ke bawah gitu ya, dan ketika saya bagikan gitu, kayak saya sampaikan gitu, oh ini saya punya pengalaman yang baru lagi cara Tuhan menjelaskan gitu. Punya pengalaman yang baru dan boleh melihat pengenalan itu semakin lama semakin tinggi. Tetapi karena memang di awalnya itu kita sudah mengetahui esensinya Tuhan,
kita aman. Setinggi apapun kita itu, sedalam apapun kita masuk ke dalam dia, kita bisa aman. Tidak seperti misalnya yang dialami oleh Petrus gitu. Ketika pertama kali dia mendapatkan pewahyuan, lalu kena dengan yang namanya roh kesombongan kan, langsung iblisnya langsung take over. Dia tidak menyadarinya, tapi Tuhan menyadarinya sehingga Tuhan berdoa untuk Petrus gitu. Nah, jadi saudara ternyata ada unsur seperti itu juga di dalam ketika dia menarik kita. Di satu sisi saudara, dia tahu kita ini kan ciptaannya gitu. Adalah mewakili dia, adalah dirinya sendiri. Kita ini sebetulnya adalah dirinya sendiri yang belum punya pengalaman, yang tak punya pengalaman. Sementara kita sudah makan racun. Racun gini maksudnya ya. Racun itu maksudnya jangan selalu konotasinya negatif ya. Racun itu maksudnya adalah sesuatu yang kita pilih, yang kita makan. Jadi kita makan sebelum waktunya gitu, yang membuat kita itu jadi seperti Allah. Oke? Sementara kita nggak punya pengalaman menghandle. Jadi Allah itu sebetulnya sudah punya pengalaman karena dia memang Allah itu sendiri. Dia punya banyak sekali pengalaman. Jadi sebetulnya begini, Tuhan itu dengan perkataannya sendiri ketika diucapkan gitu. Jadi dia belajar banyak hal gitu. Dari semua perkataannya, akibatnya, dampaknya gitu. Dia memiliki hikmat karena dia yang pertama. Dan dia belajar. Dia lebih duluan belajar dan kalau boleh dikatakan Pentiumnya itu sangat tinggi sekali. Jadi saudara, kita ini karena kita ini ditipu oleh si jahat, nenek moyang kita ya, dan termasuk itu kepada kita jadinya gitu. Karena kan kita diajar oleh nenek moyang kita. Pengajaran-pengajaran dari sebelum kita gitu. Nah, sudah rusak gitu. Nah, jadi ketika kita itu masuk ke areanya Tuhan, kita nggak sanggup memanage. Ibaratnya diri kita ini kayak alam semesta. Keluarga kita itu pun kayak alam semesta. Dalam lingkup yang kecil gitu. Nah, itulah yang membuat dia itu harus menghajar kita beberapa kali gitu. Cuma seringnya kita nggak mengerti. Nah, disinilah dia terangkan berkali-kali. Jadi pengertian, jadi kenapa dikatakan Alkitab itu jadi menghalangi? Karena ada satu hal yang sudah dinubuatkan di situ, kita tidak tahu kalau kita sudah ada di masa di mana nubuatan itu terjadi dan kita hidupi. Contohnya kitab Wahyu. Sebetulnya kitab Wahyu itu sudah banyak sekali digenapi di setiap zaman. Masalah tanda binatang, masalah gempa bumi, masalah perang, itu kan sudah terjadi berkali-kali. Sudah banyak sekali terjadi, saudara. Jadi kalau masih melihat tanda-tanda itu terus, maka firman yang mengatakan mempelai datang, itu nggak pernah diterima. Itu loh maksudnya. Padahal untuk kita boleh memasuki kepada suatu realita yang baru, ke zaman yang baru, kan harus terima dulu itu. Nah, kalau tidak diterima, itu menghalangi. Maka pikiran kita akan tinggal di sana. Kita nggak bisa mengikuti perjalanan Tuhan selanjutnya. Jadi, yang membuat kita itu terlena di dunia jadinya. Gitu. Padahal harusnya sudah lewat dari situ. Gitu. Pikiran kita ya. Kita sudah dibawa harusnya mengajari alam semesta ini.
ikut membantu manusia yang lain di level manapun mereka. Jadi ada banyak sekali saudara yang Tuhan kerjakan yang bagi saya begini. Begini ya cara Tuhan ya. Sembari dia memperbaiki kita, kita bersekutu dengan dia. Oh ini toh tujuanmu ya Tuhan. Baik ya, kita coba baca ya. Coba baca. Ini firman Tuhan kepada seluruh alam semesta ya. Ini lanjutan dari yang kemarin. Tapi di bab berikutnya ya. Bab 5 ini. Suara rohku adalah ungkapan dari seluruh watakku. Jadi perkataan ini saja saudara sebetulnya kita sudah masuk ke satu pengalaman yang baru. Suara rohku adalah ungkapan dari seluruh watakku. Ada suara rohku, ada suara Tuhan yang berinkarnasi gitu. Nah, gitu. Jadi itu beda-beda ya, tapi nanti pasti kita akan lihat. Apakah engkau semua mengerti? Tidak jelas dalam hal ini akan sama artinya dengan menentangku secara langsung. Nah, di sini saudara, di level ini, jadi sebetulnya ketika masuk ke sini, memang betul kata Bu Rahel. Jadi harusnya kita itu sudah memahami isi Alkitab gitu. Minimal kita tahu, karena sudah memang berulang-ulang ya kisah-kisah dalam Alkitab kita sudah baca bertahun-tahun ya. Jadi itu memang sudah jadi pondasi cara Tuhan berbicara di masa itu. Itu sudah betul gitu. Jadi ketika Tuhan bawa ke sesuatu yang baru ini, dia cerahkan, dia itu di firman Tuhan ini saudara, dia mau menjelaskan dirinya yang sesungguhnya. Maksudnya sesungguhnya itu yang pemahaman kita yang dulu karena kita itu dikungkung oleh pengertian daripada orang-orang kudus di zaman yang lampau itu kan hikmat yang diberikan kepada mereka. Lagian zamannya juga dari pola pekerjaan Tuhan itu masih sampai di penebusan gitu loh. Itu belum benar-benar kepada penyelamatan yang nyata. Di situ. Jadi orang hanya melihat Tuhan itu sebagai Tuhan yang maha lembut, maha kasih. Memang itu betul. Tetapi kalau kita tidak dibawa, makanya dengan perkataan ini saja sebetulnya harusnya saudara kita sudah kaget. Seperti itu. Jadi banyak sekali nanti perkataan berikutnya yang akan kita baca. Itu memang sangat mengganggu. Tapi kalau kita benar mau mengikuti Tuhan, memang kita itu akan terpisah untuk sementara waktu dengan orang-orang yang tidak mau. Makanya dikatakan firman-Nya itu seperti pedang yang memisahkan gitu. Jadi kadang-kadang membuat kita itu jadi sendirian. Itulah yang saya katakan itu sampai siapa sih Tuhan yang mau mendengarkan engkau yang seperti ini? Sudah ngikut engkau sekian seperti ini, lalu mengalami penderitaan, bahkan sampai mengalami penganiayaan. Tapi kok kayak dibiarkan? Kok orang lain bisa hidupnya enak ya? Kan itu pergumulan seorang hamba Tuhan yang mengikuti Tuhan. Musa kan demikian gitu loh. Dia itu rasanya gini, manalah sanggup aku memikul semua bangsa ini gitu loh. Elia juga demikian. Dia merasa sendirian, saudara. Jadi selalu, saudara, orang-orang yang dibawa mendekat kepada dia itu, ketika Tuhan mengarahkan hatinya kepada kita gitu ya. Ketika dia mulai mengerjakan kita, memang rasanya kita itu mau mundur.
Itulah pengalaman daripada orang-orang kudus. Yang sebetulnya itu hanya bisa kita mengerti kalau kita mulai dibawa ke area itu. Gitu loh. Ketika dibawa ke area itu, maka kita akan mengerti apa pergumulan mereka. Gitu. Pergumulan Asaf misalnya. Sampai aku masuk. Seperti hewan aku di hadapan dungu katanya gitu. Jadi kita nggak mengerti perkataannya itu sampai kita mengalami hal yang sama. Dan firman-Nya lah yang dia pakai untuk membawa kita ke situ gitu. Firman yang dia pakai sampai firman-Nya itu seperti realita. Makanya seperti saya katakan, firman-Nya itu seperti menusuk dalam. Itu jadi pengalaman. Jadi firman-Nya yang tadi abstrak, Tuhan yang tadinya abstrak, nggak kelihatan. Itu kayak benar-benar, jadi misalnya ketika dia ngomong gitu ya, itu kan nyata sekali seperti tadi yang artinya tadi Bu Rahel bilang tentang teliti, apalagi ya, segala macam tadi itu ya. Akurat entah apa tadi perkataannya itu. Itu kan satu perkataan yang didengar langsung kan. Nah, kira-kira seperti itulah ketika dia mengajari kita sampai rasanya kita nggak bisa mengatakan itu bukan suara Tuhan gitu loh. Senyata itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Senyata itulah kita itu memandang Tuhan jadinya gitu loh. Sampai kita boleh melihat mimik Tuhan ketika dia mengucapkan satu perkataan kepada kita. Entah dia tersenyum, entah dia lagi sinis, entah dia itu lagi, kamu ini lambat sekali ya. Kita sampai melihat, jadi Tuhan itu kayak nyata sekali. Jadi rasanya kita itu akan jadi memiliki benar-benar takut menyinggung Tuhan. Inilah perkataan yang dikatakan tadi. Tidak jelas dalam hal ini akan sama artinya dengan menentangku secara langsung. Jadi memang Tuhan itu kudus. Memang Tuhan itu adalah api yang menghanguskan. Itu sudah memang iya. Jadi jangan ketika dia itu bersahabat dengan kita, dia turun karena ngikut kita. Jadi kita itu lupa kalau dia tetap adalah api yang menghanguskan gitu loh. Ketika dia menjadi manusia, bahkan dia rela rasanya dia tempat yang paling bawah dia untuk mengangkat kita. Tapi bukan berarti dia itu enggak Allah. Dia itu Allah. Di mana hormatmu akan dia. Nah, ini sangat penting sekali, saudara. Makanya ada nanti akan banyak nanti perkataan-perkataan yang saudara temukan gitu. Saudara akan mengerti artinya nanti apa itu takut akan Tuhan yang sejati. Apa itu menjauhi kejahatan. Jadi kalau kita itu di era terus kasih karunia, maka kita akan menganggap seolah-olah semuanya itu ditolerir oleh Tuhan. Jadinya kayaknya Tuhan itu jadi itu kayak cincai-cincai gitu. Makanya suatu saat seseorang bisa terkejut ketika Tuhan berhadapan, ketika Tuhan membawa kita untuk mengalami kekudusannya. Ya, baik. Sudahkah engkau semua sungguh-sungguh melihat pentingnya hal ini?
Kalau kita masih di area cinta dunia, kita masih sibuk dengan diri kita, nggak akan melihat ini penting. Nggak akan mengerti gitu. Setiap perkataan akan saudara anggap lalu, udahlah, aku nggak ngerti, aku belum sampai di situ, ya sudahlah. Di satu masa boleh begitu. Tetapi tahukah saudara, setiap perkataan yang saudara dengar, itu ada unsur, saudara sudah terlanjur mendengarnya. Jadi firman itu menuntut. Gitu ya. Oke. Itu nanti istilahnya bisa di lain kesempatan saudara akan mengalami hal itu. Ya. Jadi apakah engkau semua benar-benar mengetahui berapa banyak usaha dan tenaga yang kucurahkan bagimu? Seperti yang tadi ya diceritakan. Kan kita melihat nih bagaimana usaha Tuhan. Telatennya Tuhan terhadap kita. Bahkan sejak dari dalam kandungan. Kalau kita punya ibu, orang tua, ayah, sampai umur berapa dia sanggup memasuki area hidup kita? Saudara masih bisa nggak masuk ke area anak saudara yang umur 12 tahun aja, saudara nggak bisa masuk semua. Kadang-kadang saja dia mau mencari perhatian kita saja, kadang-kadang kita sudah jengkel kok. Kadang-kadang dia mau main sama kita aja, kita udah nggak bisa lagi. Kita sudah punya dunia kita sendiri. Lalu bagaimana Tuhan bisa masuk dari sejak kita dalam kandungan sampai kita sekarang ini sudah jadi orang tua. Bayangkan betapa telatennya Tuhan. Kan ini yang dia bilang, apakah engkau semua benar-benar mengetahui berapa banyak usaha dan tenaga yang kucurahkan bagimu? Artinya apa? Kalau kita mengetahui itu, maka yang diharapkan oleh Tuhan dari kita apa? Bisakah engkau membalas ketelatenanku terhadapmu, melakukan hal yang sama terhadap orang lain? Karena orang itu pun punyaku. Maukah engkau menanggung sedikit beban yang ada padaku? Kira-kira begitu tujuan daripada perkataan itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah kita sendiri, jadi Tuhan mau kita melihat itu. Oke, rasanya berat sekali. Oke, sekarang bolehkah engkau melupakannya ketika aku izinkan menghadapi orang yang punya masalah. Kadang masalahnya itu sepele saja, tapi bagi orang itu sudah membuat dia panik. Apakah engkau semua benar-benar berani mengungkapkan apa yang telah kau lakukan dan bagaimana engkau telah berperilaku di hadapanku? Dan engkau semua berani menyebut dirimu sebagai umatku di hadapanku. Nah ini saudara. Ketika kita mengatakan sesuatu kepada Tuhan. Oh kita umat Tuhan. Tahukah saudara? Standar umat Tuhan itu tinggi sekali. Artinya, berhentilah menjadi latah mengucapkan sesuatu yang sebetulnya engkau nggak ngerti apa yang kau ucapkan. Engkau bilang, aku umat Tuhan.
Tapi pada kenyataannya, engkau berperilaku jauh daripada umat Tuhan. Artinya begini sebetulnya, saudara. Memang betul kita dibawa. Memang itu Tuhan. Tetapi saudara, benar-benarkah kita itu menyadari ketika engkau berperilaku setiap hari, samakah ketika engkau di luar dan ketika engkau benar-benar berhadapan denganku? Kan kalau kita berhadapan dengan Tuhan, ketika dia itu, kita ada di hadapannya dia lingkupi kita dengan hadiratnya. Dia lingkupi kita dengan kekudusannya. Ibaratnya itu surga. Kita nggak bisa menyembunyikan diri kita di hadapan Tuhan yang seperti itu kan? Dengan nyata. Oke? Lalu kita dibawa keluar. Makanya tadi kan ketika Bu Rahel dia coba ngomong seperti ini. Kan dia ngomong aja. Sambil mungkin menunggu gitu. Oke, sambil melihat. Tiba-tiba kan dia katakan tadi, itu kan kamu yang ngomong, bukan aku. Itu karena apa, saudara? Karena Bu Rahel mau datang gitu loh. Datang kembali. Dan bisa membedakan apakah itu bersumber dari aku atau dari Tuhan. Tetapi Tuhan sebetulnya menghargai juga kita. Dia nggak menyalahkan sekalipun yang kita ngomongkan itu salah. Sekalipun itu dari keinginan kita, tidak masalah bagi Tuhan. Ya, nah, tapi yang penting kita itu mau mendengarkan, sama seperti sekarang misalnya. Mungkin bagi saudara yang saya katakan ini mungkin terlalu tinggi gitu, sampai sedetail itu. Ya, jadi dalam hal ini bisa saja unsur dari diri saya itu keluar. Bagi Tuhan tidak masalah, asal saya itu tetap mau datang, nanya ke dia. Itu namanya proaktif, saudara. Tidak menjadi pasif. Tidak terlena kita dengan tipuan. Itulah sebetulnya, saudara, di mana Tuhan membutuhkan si jahat itu atau iblis itu menjadi pelayannya Tuhan untuk memurnikan kita. Artinya, semakin kita itu mengenal perkataan Tuhan, dia itu semakin menunjukkan kelicikannya. Sama-sama dalam hal ini Tuhan nggak kelihatan, iblis nggak kelihatan. Karena kita ini objek pekerjaan Tuhan. Selama dalam pikiran kita, Tuhan berdaulat di atas semua. Kita boleh tidak disentuh oleh iblis. Dan kalau dia sentuh kita, itu hanya tujuan untuk meneguhkan kepercayaan kita bahwa Tuhan bahkan benar-benar nyata dalam kita. Saudara, kadang-kadang ketika kita merasa menyatu dengan Tuhan, kadang-kadang kita itu menyalahgunakan kedekatan kita dengan Tuhan, kesatuan kita dengan Tuhan untuk menghukum iblis. Tetap itu ada waktunya. Jadi sebetulnya ada satu ujian bagi kita itu, janganlah kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara, itu tingkat yang paling, jadi yang dikatakan Tuhan itu ketika dia lepas dari keinginannya itu ya, itu sudah tingkat paling tinggi. Makanya dikatakan peluhnya itu seperti darah gitu. Darah yang netes gitu. Pecah pembuluh darah, kata mereka para peneliti. Tingkat stres yang paling tinggi gitu. Karena pada waktu itu dia manusia menampung
seluruhnya Allah. Wow, itu amazing sekali, saudara. Itu hanya karena Tuhan yang berfirman dan yang mau seperti itu. Jadi saudara, keilahian Tuhan sebagai manusia itu. Jadi kalau dulu Pak Andreas mengatakan dia itu benar-benar 100% manusia, tidak demikian yang sesungguhnya. Itu hanya menolong kita sesaat untuk kita boleh benar-benar meneladani dia. Tapi saudara, untuk bisa menjadi seperti Tuhan Yesus itu, saudara, seperti Yesus yang bisa menampung Allah itu, hanya Allah. Dalam hal ini, kemampuan Allah, keilahiannya Allah itu, itulah yang membuat Yesus bisa melewati itu. Kalau bukan, nggak bisa. Nah, kalau sampai kita itu dibawa ke tingkat pengertian yang semakin tinggi itu, yang terjadi adalah perkataan-perkataan Tuhan yang dulu diucapkan itu, kita akan mengalami suatu saat kita mengucapkan perkataan yang sama. Sampai kita mengerti bagaimana perasaan Tuhan pada waktu itu ketika dia mengucapkan itu. Itulah sebabnya dikatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Dalam artian kamu nggak boleh hidup dengan hidupmu sendiri. Itu api asing di hadapanku, kata Tuhan. Itu proses penyelamatannya setinggi itu gitu loh. Tetapi benar-benar kita itu jadi seperti ya manusia biasa. Bisakah kamu dengan punya pengertian seperti itu? Tapi pada kenyataannya kamu memikul salib. Salib apa? Kita menjadi manusia normal biasa. Kita turut menanggung beban yang dulu ditanggung oleh Tuhan. Apa yang ditanggung oleh Tuhan? Dosa manusia, saudara. Rasanya kan kita ini pengen cepat-cepat gitu loh. Sudahlah, apalagi sih? Memang nggak ada lagi. Kalau kita sudah sampai pada tingkat seperti itu, harusnya nggak ada lagi. Kita sudah mengenal firman. Tapi ada beban Tuhan. Yaitu semua ciptaan ini, saudara. Yang dulu memang berasal dari Allah. Dia pengen mereka juga mengalami hal yang sama. Disinilah kita itu memikul salib kita. Salibnya Tuhan. Jadi salib kita ini, saudara, kenapa dikatakan salib kita? Karena tergantung kemampuan kita seperti yang dikatakan Bu Rahel. Di level mana kita tadi? Berapa talenta yang dikasih kepada kita? Berapa talenta kesanggupan kita? Ada yang merasa dia punya talenta, tapi dia nggak kembangkan. Diambil dari dia. Itu berarti kehadiran Tuhan dalam kita itu diambil. Karena kita salah menilai Tuhan. Jadi kita itu menjadi stuck. Nggak bisa maju lagi. Apa yang merasa dia punya akan diambil dari dia. Jadi saudara, ketika masa tua, orang itu nggak punya pegangan lagi. Karena dia nggak mau ikut Tuhan. Dia hatinya melekat kepada harta dunia. Seperti itulah para hamba Tuhan. Yang mungkin pelayanannya sudah besar, sudah di mana-mana pada masa tuanya. Ketika dia itu tidak mau datang mendekat masuk ke ruang Maha Kudus. Dia masih sibuk bepergian. Dia masih sibuk mengurusi jemaat. Dia nggak pernah ikut menanggung bebannya Tuhan. Dia ngomong kepada jemaatnya, bergantung kepada Tuhan.
hemat, atau apapun itu. Sementara dia senang-senang di singgasananya. Dia menikmati semua. Sementara jemaat, ada mungkin yang nggak makan. Bagaimana dia pusing menghadapinya. Dia itu tidak pernah masuk mengkonseling dia mungkin. Dia hanya menyampaikan, oh percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ketika jemaatnya itu sakit, dia hanya cukup mengatakan begini, oh ayo, terima kesembuhan, terima kesembuhan. Dia nggak mau turun, merasakan. Karena dia hanya di singgasananya. Ketika akhir zamannya tiba, bagi orang itu, disitulah nanti akan terdapat ratap dan kertak gigi. Karena apa? Dia nggak melayani Tuhan, nggak mengunjungi Tuhan yang sedang sakit. Dia nggak memberikan pakaian kepada Tuhan yang telanjang, nggak punya pakaian, yang kedinginan, yang sendirian, yang stres. Itu saudara dituntut dari orang itu nantinya. Kamu enak-enak sini di singgasanamu. Kamu tahu, itu adalah umatku. Itu adalah saudaraku. Kamu perlakukan seperti itu kepada orang yang paling hina, engkau melakukannya untuk aku. Ketika ada hamba-hamba Tuhan yang dianiaya yang lain, si hamba Tuhan yang merasa nyaman dengan posisinya, dia cuci tangan, dia lepas tangan. Padahal mungkin orang itu pernah bersama-sama dengan si hamba Tuhan ini. Tapi karena sudah mulai datang penganiayaan, si hamba Tuhan ini mengatakan, aku tak pernah mengenal dia. Bukankah engkau melakukannya untuk aku? Kalau engkau menyangkal itu bukan bagianmu, itu berarti engkau sedang menyangkal aku. Wah, saudara, ketika orang itu berada di penghakiman Tuhan, itulah yang muncul. Sampai dia itu pengen, Tuhan izinkan aku hidup kembali. Nggak bisa. Itu di tempat kegelapan. Itu ratap dan kertak gigi. Saudara. Jadi itu nyata, itu real. Jadi ketika sekarang kita mengalami penghakiman dari firman-Nya, mengucap syukurlah, saudara. Kita dibawa ke realita yang baru, ke zaman yang baru. Saudara, bisa mengatakan hal ini, saudara, anugerah. Tapi bukan berarti saya bebas dari situ. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan hidup saya setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya. Yang saya tahu, kalau saya tetap duduk di kaki Tuhan, saya boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti itulah harus proses pemikiran kita. Bayangkan saudara kalau kita hidup 1000 tahun minimal. Gimana? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bisakah kita ketika kita umur 80 tahun atau 90 tahun? Kekuatanku masih sama. Masih segar dalam ingatanku dulu ketika aku pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Orang selalu muda gitu loh. Rohnya itu selalu muda gitu. Semangatnya. Dalam duduk di kaki Tuhan. Dia nggak terlena
dengan segala apa yang dicapainya. Dia seperti orang yang baru lahir saja gitu. Begitulah orang yang mengalami Tuhan, yang mengalami hidupnya Tuhan, fresh senantiasa. Ya, setiap hari, saudara, kita boleh merasakan fresh. Bahkan kita boleh melihat di dalam tubuh kita ini, secara roh, secara jiwa, secara daging, tubuh, secara daging, itu mengalami rejuvenate gitu. Iya. Itu yang diharapkan oleh Tuhan ketika kita memiliki hidupnya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang berat sekalipun, ampun Tuhan. Sampai sesulit apapun, sampai kita nggak ada lagi yang bisa mengalahkan kita. Itulah Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita didapatkan oleh Tuhan, oh itu satu anugerah. Dia ikat kita dengan perjanjiannya. Aku tak akan melepaskan engkau. Oh, itu saudara, Tuhan mencintai seseorang ketika dia berkata, aku mencintai engkau. Dia terikat dengan perkataannya. Jangan main-main, saudara. Ketika dia mengatakan, tahukah saudara, kadang-kadang kita mengatakan kepada orang, aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Misalnya gitu. Orang suami istri misalnya. Tapi ketika meninggal pasangannya, masih ingatkah janji itu? Tuhan mencintai kita dari awal sampai akhir. Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Itu dalam, saudara, perkataan. Bayangkan, dia nggak tahu kita jadi apa setahun lagi, 2 tahun lagi. Tapi dia mengatakan, I love you. Perkataan Tuhan bukan seperti perkataan kita. Sadarkah saudara akan hal itu? Ketika dia mengatakan I love you, dia sudah membayangkan kita seperti dirinya sendiri. Karena kita serupa dan segambar dengan dia. Perkataannya itulah yang akan menjadikan kita seperti yang dia katakan. Tidak mungkin tidak. Oh. Jadi ketika kita mengalami satu kesukaran, satu penderitaan, itu karena dia anggap kita sudah sampai di situ. Dan percayalah, saudara, dia ikut persis di samping kita. Memperhatikan setiap detail apa yang muncul dari sini. Masih ada nggak sungut-sungut? Masih ada nggak menyerah? Masih bisakah dia lihat senyuman kita? Ketika kita harus memikul salib kita. Salib kita itu apa, saudara? Itu saudara-saudara kita. Itu orang-orang lain. Itu orang-orang miskin yang hancur. Itu orang-orang sakit yang sedang menderita. Sanggupkah kita memikulnya? Maukah kita memikul bersama dengan Tuhan? Maukah kita bersama-sama, sama seperti Tuhan bersyafaat? Jadi sudah semakin lama semakin besar kasih itu di dalam kita. 58 ya. Saya baca satu kalimat lagi. Engkau tak tahu malu apalagi berakal sehat. Cepat atau lambat
orang-orang sepertimu akan diusir dari rumahku. Wah, coba perkataan ini kan. Itu hanya kita mengerti ketika suatu saat kita dibawa pada pengalaman itu. Jangan coba memperdaya diriku, menganggap bahwa engkau telah menjadi kesaksian bagiku. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh umat manusia? Jika engkau sama sekali tidak lagi memiliki niat dan tujuanmu sendiri, engkau pasti sudah lama berada di jalan yang berbeda. Apakah engkau mengira aku tidak mengetahui seberapa besar kapasitas hati manusia? Mulai saat ini dan selanjutnya, dalam segala hal, engkau harus masuk ke dalam kenyataan penerapan. Hanya berkata-kata kosong, seperti yang kau lakukan dahulu, tidak akan membuatmu bertahan hidup. Di masa lalu, sebagian besar darimu dapat menumpang di rumahku. Kenyataan bahwa engkau mampu berdiri teguh saat ini adalah sepenuhnya karena kekerasan firman-Ku. Apakah kau pikir aku berbicara sembarangan dengan tanpa tujuan? Mustahil. Aku mengawasi segala sesuatu dari tempat yang tinggi dan menjalankan kekuasaanku atas segala sesuatu dari tempat yang tinggi. Dengan cara yang sama, aku telah mengirimkan penyelamatanku atas bumi. Saudara, setiap kata-kata saudara dari yang tadi itu, saudara, itu kalau kita renungkan, kalau saya mau jelaskan kepada saudara, cukup panjang sekali. Itulah firman Tuhan. Jadi ini, saudara, inilah yang membuat berbeda, yang saya katakan dengan Alkitab. Di dalam Alkitab itu masih banyak gagasan manusia. Walaupun memang di sana ada firman Tuhan, boleh dikatakan itu jadi firman Tuhan, itu betul, itu kedaulatannya. Tetapi dia sedang membawa kita kepada firman Tuhan yang murni. Kenapa murni? Karena kita sedang dimurnikan oleh dia. Bagaimana kita menjadi murni? Ketika kita dihakimi oleh dia. Jadi saudara, dengan kita itu membayangkan diri kita itu sebagai anak saja, itu tidak bisa Tuhan itu menyampaikan firman-Nya yang sesungguhnya. Bahwa sebetulnya kita ini ciptaan. Jadi saudara, dia pakai perkataan yang lebih tinggi ini untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Jadi kalau di yang lalu, saudara, orang mengharapkan naik ke surga ketiga. Itu adalah pengertian jasmani, saudara. Itu adalah gagasan yang lama. Yang membawa kita ke tempat yang tinggi adalah firman-Nya. Kalau kita masih ada di bawah, lalu kita mengatakan kita mau naik ke tempat yang maha tinggi, itu seperti pungguk merindukan bulan. Nggak bisa. Kalau kita tidak mengalami pertobatan, kalau kita tidak diselamatkan, tidak dimurnikan oleh firman-Nya, nggak mungkin kita bisa naik ke sini. Nggak mungkin kita bisa mendengarkan perkataan-perkataan yang baru ini. Saudara, awalnya memang saudara ketika saya baca gitu ya, rasanya gitu. Aduh, mungkinkah suatu saat saya bisa menyampaikan ini? Tapi ternyata, begitu saya sampaikan kepada saudara, ada satu rasa begini. Karena Tuhan sudah membawa kita kepada esensi kasih-Nya Tuhan. Di dalam firman ini pun, saudara, sekalipun itu rasanya keras, tapi kasih-Nya
hidupnya membuat kita bisa menanggung atau mendengarkan firman ini. Tanpa kita kekurangan candanya Tuhan. Tanpa kita kekurangan senyumannya Tuhan. Tanpa kita kekurangan atau kehilangan semangat yang dia berikan Tuhan kepada kita. Rasanya kita, aduh, di saat yang sama, semangat yang baru diberikan Tuhan kepada kita. Ya, ini tak terpikirkan selama ini, saudara. Inilah usaha Tuhan di dalam segala kekudusannya yang tak terhampiri itu. Tapi dengan firman-Nya, kita bisa menghampiri dia dalam keadaan aman. Oh, itu hebat sekali pengertian itu. Dan hanya firman Tuhan yang bisa melakukan itu. Perkataannya, itu amazing. Benarlah firman Tuhan katakan, dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang bertahta atas alam semesta. Oh, itu hebat sekali, saudara. Baik, saudara, mari kita berdoa. Saudara sudah lewat 5. Terima kasih Tuhan buat perkataanmu pagi hari ini. Apa yang kami dengar membuat kami semakin mengenal Engkau dan semakin ingin mengasihi Engkau, Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau terus membawa kami dari hari ke hari. Terpujilah Engkau, Tuhan, untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Semua Tuhan memberkati.